Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memerankan proses coaching. Saya sebagai supervisor ditemani oleh rekan saya bersama Bapak Suharyanto yang akan berperan sebagai coach dan Bapak Rahmatullah berperan sebagai coaching. Di sini kami akan melaksanakan proses coaching tekstual modul 2.3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Suhar. Waalaikumsalam, Ibu Risa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu hujan tapi ya suasana alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak. Ya betul sekali ya, walaupun cuaca mendung, tapi semangat kita tetap cerah ya Pak ya. Baik Bapak, sebelum Bapak nanti melakukan proses coachingnya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Dalam proses coaching nanti, coachingnya Pak Rahmat ya Pak ya? Iya. Nah, sudah tentu kan ada kompetensi nih yang ingin Bapak kembangkan. Yang saya tanyakan, Bapak ingin saya ini ya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak ya? Yang pertama mengembangkan potensi risetku, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Iya. Nah Pak, bagian mana yang nantinya Bapak itu menginginkan saya untuk lebih diamati? Mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Kenapa harus pertanyaan berbobot Pak? Yang pertama untuk menggali potensi Bu, apa yang ada di diri potensi dan untuk membantu potensi agar mampu menemukan solusi masalah yang dialami. Nah, apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Tentunya harapannya itu kunci mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bapak, saya rasa cukup ya percakapan kita ini. Silakan Bapak memulai proses coaching bersama Pak Rahmat. Selamat siang dan tetap semangat Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Gimana Pak Rahmat? Alhamdulillah juga Pak. Tadi saya agak kehujanan sedikit, jadi ya tapi badan mah kuat ya. Gimana? Tadi pagi mulai saya nih katanya mau disampaikan apa nih? Ya. Sebelum minta maaf Pak Yanto, saya ganggu waktunya, begitu kan minta waktu luang Pak Yanto, begitu kan. Betul, tadi pagi saya mulai Bapak, begitu kan. Ada hal yang ingin saya sampaikan beberapa hari ini, saya agak sedikit apa ya, galau Pak lah, kalau anak-anak muda mah ya. Iya. Kan. Mudah-mudahan Bapak ada waktu buat saya, dan mohon coaching dari Bapak. Oh, memangnya nih kalau boleh tahu permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rahmat ini apa? Ini Pak, permasalahan yang saya hadapi teh juga di kelas ya, dari 24 siswa, kan ada beberapa siswa yang kurang lebih 10 atau 11 siswa gitu Pak ya, yang kalau saya mengajar itu siswa ini kurang fokus ya. Jadi ketika hasil ulangan nilainya tidak maksimal, itu Pak permasalahan yang saya hadapi. Oke. Nah lalu solusi apa sih yang Pak Rahmat inginkan? Ya, yang saya ingin sampaikan atau solusi yang saya ingin temukan itu adalah bagaimana saya menemukan solusi untuk membuat anak-anak di kelas semuanya itu bisa fokus ketika saya memberikan materi pembelajaran gitu Pak. Oke, bagus. Terus
Lalu apa yang sudah dilakukan para Rahmat ini apa? Nah, waktu itu saya menggunakan metode ceramah. Nah, saya coba tuh Pak, kan dengan kegiatan diskusi ya, dengan tujuan siswa ini bisa saling bertukar pendapat dan akhirnya mereka juga apa istilahnya aktif ya, bersama teman kelompoknya begitu. Nah itu yang sudah saya lakukan. Baik, bagus. Dari beberapa anak yang tadi, hambatan apa sih yang membuat mereka tidak fokus itu? Hambatannya apa? Mungkin dari metode yang atau metode model atau pendekatan yang saya gunakan ini masih aja ada yang kurang gitu kan bagi siswa gitu kan, sehingga kurang termotivasi, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, memangnya metode yang digunakan sebelumnya apa? Ya tadi Pak, kayak kegiatan ceramah, lalu diskusi kelompok. Nah, tujuannya ketika saya ceramah itu kan saya menyampaikan ini apa bahan materi kan disimak oleh siswa, udah itu mereka diskusi bersama kelompok. Tujuannya sih agar mereka aktif gitu Pak. Tapi ya akhirnya beberapa siswa tetap saja gitu kan ada yang kurang fokus dan belajar. Nah, terus berdasarkan pengamatan Pak Rahmat, anak yang kurang fokus itu tertariknya dalam hal apa? Kalau saya lihat sih Pak, beberapa dari 11 anak itu kan mereka aktif di bidang olahraga ya. Kalau saya lihat kalau mereka sedang belajar olahraga bersama guru olahraga tuh asik, senang gitu kan. Mungkin mereka pengen kegiatan yang banyak mengolah fisik ya, bergerak gitu kan, tidak hanya diam di tempat aja. Mungkin itu ya Pak ya amatan saya gitu. Nah, kalau begitu nih kira-kira strategi apa sih yang akan dilakukan Pak Rahmat ini? Strategi ya, mungkin ketika saya berpikiran seperti itu saya sempat berpikir bagaimana saya menerapkan project based learning, mungkin kegiatan project ya karena mungkin beberapa siswa yang kurang fokus tadi sepertinya butuh aktivitas fisik gitu Pak, yang mungkin di luar kelas gitu. Kalaupun di dalam kelas itu agak agak membosankan gitu kan ya. Saya coba akan di luar kelas gitu, Pak, dengan menggunakan model project based learning itu. Nah, itu boleh juga, boleh juga itu bagus itu. Nah, lalu kira-kira metode apa yang akan diterapkan? Sepertinya dari ceramah, diskusi dan project, sepertinya project based learning Pak saya akan coba gitu Pak, saya akan usahakan agar anak ini istilahnya aktif, fokus dalam pembelajaran bersama saya di kelas ataupun di luar kelas. Mantap itu Pak, mantap tuh. Lalu menurut Pak Rahmat, kira-kira ide yang tadi bisa merubah anak kurang fokus menjadi fokus dalam hal belajar yang mana? Ya, pertama mungkin dari segi penyampaian materi ya, terus juga rancangan pembelajaran yang menarik bagi siswa mungkin Pak ya, itu yang akan saya siapkan. Nah, setelah yang sudah Bapak sampaikan barusan ke saya, kira-kira bisa tidak Bapak ceritakan kembali tentang apa yang akan dilakukan? Oke, yang saya akan lakukan pertama kedepannya saya akan memperhatikan hal-hal yang bisa saya siapkan ketika akan mengajar gitu Pak ya. Nah, itu juga menggunakan model project based learning ini agar siswa aktif, siswa antusias gitu kan. Dan saya juga akan menyiapkan lembar kerja peserta didik gitu kan, agar siswa juga memiliki alur ataupun panduan dalam membuat proyek. Ya, nah itu sudah bagus Pak, itu apa yang barusan Pak Ahmad utarakan ke saya itu sudah bagus, sebenarnya bagus banget itu untuk menyelesaikan masalah. Nah sekarang kira-kira komitmen apa nih yang bisa dilakukan Pak Rahmat ke depannya? Pertama, saya akan menyiapkan perangkat ajar tersebut. Yang kedua, saya akan coba melaksanakan langkah pembelajaran project based learning bersama siswa. Saya juga akan
mungkin berbagi bertanya kepada rekan sejawat yang lain tentang model yang PBL ini, PJBL ini, gitu kan. Apakah bagus dan recommended untuk dilakukan bersama siswa? Oke, baik Pak Rahmat. Kira-kira Pak Rahmat membutuhkan dukungan tidak dalam melakukan hal ini? Sangat membutuhkan Pak. Di antaranya yang saya butuhkan itu saya kerja sama tim bersama rekan kerja, gitu kan. Karena mau tidak mau kita kan di sekolah ya Pak, ini kan harus saling kerjasama, menguatkan dan juga berbagi pengalaman yang baik, gitu kan. Yang kedua, perhatian siswa ya, gitu kan. Itu yang sangat saya butuhkan ketika di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan itu sudah bagus sekali. Jadi nanti Pak Rahmat saling memberi pengetahuan, berbagi lah ya, berbagi, berkolaborasi dengan guru yang lain. Saya yakin Pak Rahmat bisa melakukannya dengan baik. Semangat ya Pak ya, jangan kendor ya. Nah sekarang Pak Rahmat bercerita masalah perasaan seperti gimana sekarang? Perasaan saya setelah Pak Yanto membantu saya menemukan solusi dalam kegiatan coaching ini, saya senang sekali Kak, terima kasih banget gitu, karena ternyata saya juga sudah memikirkan, cuma mungkin saya butuh penguatan dari Bapak, juga butuh istilahnya mencari solusi terbaik ya Pak, gitu kan. Saya bangga, saya senang sekali gitu. Ya syukur, alhamdulillah saya juga ikut senang kalau memang ini bisa membantu Pak Rahmat untuk menyelesaikan masalah tadi. Mungkin ada lagi? Mungkin cukup Pak. Cukup. Terima kasih waktunya Pak Yanto telah meluangkan buat saya, gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik buat saya, gitu kan. Mohon sebelumnya Ya, sama-sama semangat ya Pak Rahmat. terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Suhar. Selamat siang. Iya, alhamdulillah ya. Tadi saya perhatikan proses coachingnya sangat menarik ya Pak ya. Alhamdulillah. Apalagi tadi coachingnya begitu semangat ketika menjawab pertanyaan Bapak ya Pak ya. Betul. Sangat tergali sekali lah gitu ya. Betul-betul luar biasa Pak. Nah Pak, Ya. bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi ya Pak ya? Iya. Kalau untuk menilai performa sudah cukup baik, Bu. Namun ada sedikit kekurangan Bu yang saya rasakan, kurang fokus dalam menyimak. Oh, ternyata Bapak masih merasa kurang fokus dalam menyimak ya Pak ya? Betul. Nah, apa sih yang membuat Bapak sampai menilai demikian Pak? Mungkin kalau saya cermati itu kucingnya itu terlalu panjang Bu bercerita. Iya, Jadi iya. terbawa gitu. Iya, Saya. iya. Beliau cukup panjang juga ketika bercerita ya Pak ya. Iya. Itu saking asiknya loh Pak, Betul. ngobrol sama Bapak. Nah Pak, boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak? Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Rahmat itu ya. Itu sudah baik Pak dan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika barusan saya mengatakan hal tersebut? Alhamdulillah sangat senang Bu kalau seperti itu, karena bisa mempraktekkan proses coaching dengan tahapan-tahapan tersebut. Senang Bu, senang. Alhamdulillah Bapak merasa senang Pak. Namun demikian Pak, saya tadi melihat hal-hal yang masih saya pikir itu harus diperbaiki ya Pak ya. Misalnya saja tadi pada saat Bapak menanggapi coaching, saya mengamati Bapak hampir saja itu melakukan memberikan tanggapan berupa asumsi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar itu seharusnya kan bisa dihindari Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini Pak? Iya sih Bu, mungkin tadi saya memberikan pendapat itu berupa asumsi pengalaman yang saya alami Bu. Oh iya ya Pak ya. Nah,
dari diskusi kita ini Pak, apa sih yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Oke, untuk meningkatkan performa, yang pertama saya mungkin bisa berkomitmen Bu untuk lebih berlatih, melakukan proses coaching dengan siapa saja nantinya. Betul. Satu, yang kedua, namun tetap menjaga proses coaching sesuai dengan alur, membutuhkan bantuan dari rekan sejawat untuk saling mengingatkan. Ya, Itu. betul sekali Pak. Nah, itu bagus ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana perasaan Bapak selama melaksanakan proses coaching ini? Dan hal baru apa yang Bapak dapatkan? Perasaan saat melakukan coaching sangat senang gitu ya. Alhamdulillah saya bisa menjadi bagian dari coaching tentunya untuk memecahkan masalah ini. Dan mungkin Bapak juga mendapatkan pengalaman baru ya Pak ya? Ya, betul seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Saryanto. Ya. Assalamualaikum Pak. Demikianlah proses coaching yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.